Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Namun batasan yang diberikan oleh pedang pembunuh iblis pemalu surga pada penguasa iblis pembantai bulan jauh melebihi efek dari pedang pembunuh iblis lainnya yang terekam dalam ingatan yang diwarisi Jasmine. Nama, pedang dewa iblis pemukul surga, yang pertama kali diteriakkan dan ditolak oleh penguasa iblis pembantai bulan telah menyebabkan riak besar bergema di hati Jasmine dan hingga saat ini, dia masih belum bisa menenangkan hati dan pikirannya. Dunia di dalam sarang setan pembantaian bulan sedang terbalik. Tapi dunia luar yang dipisahkan oleh penghalang biru berkilauan itu tenang dan damai. Langit berangsur-angsur menjadi gelap tetapi Feng Shue'er tetap terpaku pada posisi aslinya. Tidak peduli seberapa keras angin laut bertiup, dia tidak bergerak setengah langkah pun. Mata cantik yang berisi cahaya terindah dan cemerlang di dunia itu tetap terfokus hanya pada penghalang biru berkilauan di depannya. Tatapannya tidak goyah sedetik pun, seolah dia takut akan melewatkan sesuatu dalam sekejap. Xia Yuanba terbang dari jauh sebelum akhirnya tiba di sisi Feng Shue'er. Sudah lebih dari 8 jam sejak Yun Ce disegel di dalam sarang setan pembantaian bulan. Dalam 8 jam ini, dia telah mondar-mandir di sekitar penghalang yang mengelilinginya berkali-kali. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan sesuatu yang tidak normal pada penghalang itu tetapi dia tidak mampu mendeteksi sedikitpun riak energi yang sangat besar. Feng Shue'er berdiri di sana dengan linglung, matanya kosong. Hati Xia Yuanba sedih melihat pemandangan itu dan sekali lagi, dia mencoba menghiburnya dengan suara lembut, "Adik Shue'er, kamu harus kembali ke Ocean Palace untuk beristirahat dulu. Ayah dan keluargamu pasti sangat mengkhawatirkanmu. Saya akan menjaga tempat ini dan saat kakak ipar keluar, saya akan segera memberitahu Anda. Anda tahu, ayah Anda datang ke sini sekitar 1 jam yang lalu. Dia mengamati kami dari kejauhan sebelum pergi lagi. Aku ingin menunggu kakak Yun di sini." Feng Shue'er bergumam dengan suara lembut dan lembut, "Jika aku tidak ada di sini ketika dia keluar dari tempat itu, dia pasti akan khawatir." Xia Yuanba menghela nafas pelan dan tidak berusaha menasihatinya lebih jauh. Dia terbang ke tempat yang berada tepat di atas tengah penghalang sambil mencoba mendeteksi perubahan apapun yang terjadi di dunia sunyi ini. Sebelum hari ini, dia tidak pernah berpikir bahwa gadis ini, yang lebih cantik dari salju yang paling murni, akan memiliki sisi keras kepala dalam dirinya. Tapi wanita, mereka benar-benar merepotkan. Xia Yuanba diam-diam bergumam pada dirinya sendiri dengan emosi, "Saya pikir akan lebih baik jika saya tidak menemukan istri seumur hidup saya." Seolah-olah sambaran petir surgawi yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara ketika semakin banyak batu hitam yang telah ditempa oleh energi kegelapan selama 10.000 tahun mulai hancur berantakan. Kemudian, pecahan batu itu tersedot dengan kuat ke dalam arus energi yang sangat kuat yang mengalir melalui sarang setan pembantaian bulan. Cahaya api memancar ke segala arah saat kegelapan memenuhi udara. Guncangan sarang setan pembantaian bulan tidak mereda sedikit pun. Baik manusia maupun iblis telah terjebak dalam pertempuran sengit untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Luka di tubuh mereka berdua terlalu banyak untuk dihitung namun kekuatan yang meledak dari keduanya masih cukup untuk mengguncang langit dan menggerakkan bumi. Dalam kedua kehidupannya, Yun Ce telah melalui pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Namun tak satu pun dari pertarungan itu yang berlangsung selama atau sekejam ini. Meskipun Yun Ce telah memasuki tingkat kekuatan tertinggi yang ada di benua langit yang mendalam, masih banyak orang dari 4 tempat suci yang bisa mengalahkannya. Namun dalam hal ketahanan dan kemampuan pemulihan, dia tidak diragukan lagi nomor 1 di seluruh benua langit yang mendalam. Ketika dia berduel dengan Fen Juechen beberapa bulan lalu, dia tidak tahu bahwa Honger mampu membatasi kekuatannya.
Jadi dia harus mengandalkan kemampuan pemulihannya yang luar biasa kuatnya untuk bertahan lebih lama dari Fen Juechen dan mengalahkannya. Namun hari ini, dia telah bertemu dengan lawan yang daya tahan dan kemampuan pemulihannya tidak kalah dengannya. Penguasa iblis pembantaian bulan yang memiliki tubuh iblis. Pertarungan mereka telah berlangsung selama beberapa jam, namun setiap pukulan yang mereka kirimkan satu sama lain masih mematikan dan tajam. Namun, kekuatan, kecepatan, dan ketajaman serangan mereka jelas menurun. Keduanya sama-sama melemah, sehingga tidak ada pihak yang bisa mendapatkan keuntungan yang jelas. Heaven's Meeting Sword berbenturan dengan cakar iblis dari Moonslaughter Devil Sovereign di udara saat ledakan menggelegar lainnya bergema. Sejumlah besar batu hitam ditumbuk menjadi debu akibat gempa susulan dari serangan itu, menyebabkan udara di seluruh sarang setan pembantaian bulan menjadi abu-abu dan kabur. Energi kegelapan dan api gagak emas bersirkulasi dengan ganas di sekitar keduanya saat energi masing-masing berusaha untuk merobek dan melahap satu sama lain. Rasanya seperti melihat dua binatang buas yang saling membenci terlibat dalam pertempuran. Tanah yang sudah mulai tenggelam di bawah kaki mereka mulai semakin retak. Langit-langit batu di atas kepala mereka juga mulai menyerupai kubah raksasa. Pada titik ini, cakar iblis yang berbenturan dengan pedang berat Yunce tiba-tiba mundur. Sambil melolong marah, Moonslaughter Devil Sovereign mengulurkan kedua tangannya. 10 sinar ebon cahaya yang dalam ditembakkan dari masing-masing jari-jarinya yang kurus dan seperti cakar saat mereka menusuk ke arah dada Yunce. Tubuh Yunce tanpa sadar mulai bergerak mundur. Melalui kekuatan kemauannya, dia dengan keras kepala menghentikan reaksi pertamanya, memaksa tubuhnya untuk tetap diam. Dia tidak mencoba menghindar, atau menyerang balik, malah menuangkan seluruh energi dalam yang melindungi tubuhnya ke dalam pelukannya. Saat pupil matanya bersentuhan, dia mengirim pedangnya menyapu ke arah dada penguasa iblis pembantaian bulan. Tekanan tak terbatas yang dihasilkan oleh serangan pedang ini mengancam akan meruntuhkan ruang dalam radius 30 meter di sekitar mereka. Sinar pedang yang dihasilkan oleh Heaven's Meeting Sword dengan keras menyapu dada Moonslaughter Devil Sovereign. Ada bunyi yang memuakkan saat tulang terbesar di dadanya hancur berkeping-keping dan tubuhnya terlempar ratusan meter jauhnya. Namun, 10 pancaran energi iblis gelap yang ditembakkan oleh penguasa iblis pembantai bulan juga menusuk ke dalam tubuh Yunce, menyebabkan penglihatannya menjadi gelap saat tubuhnya tersandung ke belakang dengan marah. Namun, kedua tangannya masih terkunci erat di sekitar pedang besar berwarna merah terang itu dan dia menolak untuk melepaskannya dari tangannya. Raungan kesakitan yang menyedihkan terdengar saat luka pedang berwarna merah terpanjang hingga saat ini telah ditimpakan di dada penguasa iblis pembantaian bulan. Luka itu juga membawa rasa sakit dan trauma yang belum pernah dialami oleh penguasa iblis pembantaian bulan sebelumnya. Energi pedang berat yang keluar dari luka pedang berwarna merah terang di dadanya, mengalir ke tubuh iblisnya saat itu menimbulkan kehancuran yang tidak disengaja pada tubuhnya dan telah melemahkan kekuatan hidup. Meski sudah lama berlalu, Yunce tetap duduk terpuruk di tanah dan masih belum bangun. 10 pancaran energi iblis gelap yang menembus tubuhnya seperti 10 jarum iblis yang datang dari kedalaman dunia bawah itu sendiri. Mereka menggerogoti daging, meridian, dan organ dalamnya, menyiksa tubuhnya dengan begitu banyak rasa sakit sehingga bahkan jiwanya hampir tidak dapat menahannya. Dia mengatupkan bibirnya erat-erat, menolak untuk membiarkan desisan rasa sakit keluar dari bibirnya. Berhentilah menghirup sekarang. Gunakan kekuatan pembersihan api Phoenix dan kekuatan destruktif dari energi mendalam dewa jahat. Jasmine berseru dengan suara rendah, kamu benar-benar terlalu ceroboh. Energi itu berasal dari iblis sejati. Jika memasuki tubuh Anda, tidak ada energi biasa yang mampu membersihkannya. Jika bukan karena kamu memiliki energi mendalam dari dewa jahat dan kekuatan pembersihan api Phoenix, pada dasarnya kamu akan membuang separuh hidupmu.
Yunce dengan keras mengertakkan giginya sambil segera mendapatkan kembali ketenangannya. Api Phoenix mulai beredar dengan cepat ke seluruh tubuhnya saat dia juga menggunakan energi mendalam Dewa Jahat untuk membungkus 10 pancaran energi iblis gelap itu. Dalam waktu singkat, 10 pancaran energi iblis disegel rapat sebelum dimurnikan oleh api Phoenix dan energi mendalam Dewa Jahat yang bekerja bersama-sama. Yunce melompat ke depan saat sejumlah besar darah hitam menyembur dari mulutnya. Seluruh energi di tubuhnya, serta kelima inderanya, menjadi jelas. Sayangnya, auranya telah melemah beberapa tingkat lagi. Tapi jelas bahwa penguasa iblis pembantaian bulan berada dalam situasi yang jauh lebih buruk. Yunce telah mengambil 10 pancaran energi iblis itu untuk mendaratkan pukulan yang sangat berat pada penguasa iblis pembantaian bulan. Teriakan kesakitan yang luar biasa dari Moonslaughter Devil Sovereign mengirimkan pesan yang keras kepada Yunce, bahwa dia telah mendapatkan yang lebih baik dari pertukaran itu. Meskipun Moonslaughter Devil Sovereign sudah berdiri, cahaya merah terang dengan jelas menunjukkan lubang seukuran kepala manusia yang terukir di dadanya. Darah hitam mengalir dari lubang itu dan Yunce bahkan bisa melihat tulang hitam pekat yang patah menonjol keluar dari dalam. Meskipun Moonslaughter Devil Sovereign berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menangis, kejang yang tak terkendali di tubuhnya jelas menunjukkan betapa sakitnya dia bertahan. Namun, kekhawatirannya jauh lebih besar daripada rasa sakitnya. Meskipun vitalitasnya telah terkuras, dia masih memiliki tubuh iblis. Tidak peduli betapa lemahnya tubuh iblis, itu tetap merupakan sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh tubuh manusia. Selain itu, karena energi iblis yang masih ada di dalam sarang setan pembantaian bulan, luka dan energinya pulih jauh lebih cepat dari biasanya. Dia telah dipaksa untuk menggunakan energinya yang dalam sejak awal. Setelah pertempuran yang panjang dan kejam, hanya separuh energinya yang tersisa. Mengingat lawannya memiliki tubuh manusia, energinya seharusnya sudah lama habis. Tapi manusia muda di depannya melemah dengan kecepatan yang sama seperti dia. Bahkan luka di tubuhnya, yang disebabkan oleh energi iblis gelap yang korosif, pulih dengan kecepatan yang benar-benar bertentangan dengan logika. Adapun lukanya sendiri, luka bakar yang ditinggalkan oleh api gagak emas masih bisa diatasi, tapi luka yang ditinggalkan oleh pedang besar berwarna merah terang itu adalah hal yang berbeda. Tidak hanya semuanya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan tak tertahankan, mereka juga pulih dengan kecepatan 10 kali lebih lambat dari biasanya. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Saat dia melihat Yunce, yang telah mengambil 10 pancaran energi iblisnya, bangkit begitu cepat dan tenang, murid penguasa iblis pembantaian bulan melebar. Dia menekankan kedua tangannya ke lubang di dadanya dan setiap jari gemetar saat dia melanjutkan, "Kamu bukan manusia, apa sebenarnya kamu?" Suaranya sekarang bergetar ketakutan. Bahkan penguasa iblis pembantaian bulan terkejut mendengar ketakutan dalam suaranya sendiri. Dia awalnya mengira telah bertemu dengan manusia yang ingin mati. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa dia akan bertemu monster di antara manusia. Mengingat tubuh manusia yang lebih rendah itu, bagaimana dia bisa memiliki vitalitas dan kemampuan pemulihan seperti ini? Lebih jauh lagi, semua ini terjadi saat dia terjebak di lingkungan di mana energi kegelapan menguras hidupnya setiap detik. Pedang yang dipegang Yunce di tangannya juga jauh lebih mengerikan daripada pedang lain yang pernah dilihat oleh penguasa iblis pembantai bulan selama era primordial. Bahkan ketika dia berhadapan dengan pedang pembunuh iblis sejati bertahun-tahun yang lalu, dia belum merasakan getaran tak sadar yang dia rasakan saat ini. Namaku Yunce dan kamu tidak akan menemukan orang yang lebih biasa dariku, kata Yunce sambil berjalan perlahan menuju penguasa iblis pembantaian bulan, penguasa iblis pembantaian bulan. Era para dewa dan iblis telah lama berakhir. 1.000.000 tahun yang lalu, Anda seharusnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Hari ini,
Terlepas dari bunga udumbara akhirat, aku masih harus mengirimmu ke kuburan. Serahkan raja ini ke kubur. Hanya denganmu. Penguasa iblis pembantaian bulan menggeram dengan gigi terkatup. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, dia tidak pernah membayangkan dia akan jatuh ke kondisi yang menyedihkan di tangan manusia. Kemarahan dan penghinaan yang tak terbatas menggerogoti rasionalitasnya yang sudah memudar dan dia tiba-tiba mengeluarkan raungan marah ketika seluruh tubuhnya diliputi kabut hitam yang suram. Pada saat yang sama, tato setan hitam merah di dada dan punggungnya mulai memancarkan cahaya berdarah yang dalam. Kamu manusia yang sombong, bodoh dan menyedihkan, raja ini akan memberitahumu betapa kuatnya klan iblis. Jika kamu berpikir hanya kamu yang mampu mengalahkan raja ini, kamu harus berhenti bermimpi. Tato setan berwarna merah darah mulai berputar dan melengkung saat secara bertahap terbentuk menjadi deretan rune aneh. Rambut di kepala penguasa iblis bulan tumbuh semakin panjang karena semua tulang di tubuhnya retak begitu keras hingga terdengar seperti sebuah batu besar retak. Otot-otot di tubuhnya membengkak secara eksplosif saat keempat anggota tubuhnya langsung menjadi 2 kali lipat ketebalannya. Meridian merah darah yang ada di seluruh tubuhnya berputar seperti cacing tanah. Raungan rendah, penuh rasa sakit, merobek tenggorokan penguasa iblis pembantaian bulan saat tubuhnya terdistorsi dan berputar seperti ular yang meronta-ronta. Sisik hitam legam dengan cepat muncul di kulitnya, menutupi seluruh tubuhnya. Lapisan pelindung tulang putih padat tumbuh di lengan dan kakinya. Seolah-olah tulangnya telah diludahkan dari dagingnya sehingga bisa membungkus ototnya. Transformasi yang mengerikan dan aneh ini menimbulkan kejutan di hati Yunce dan dia segera berhenti bergerak maju. Pada saat yang sama, dia bisa dengan jelas merasakan aura penguasa iblis pembantaian bulan melonjak tajam. Selain itu, auranya juga menjadi lebih jahat dan kejam dari sebelumnya. Ini adalah transformasi, seru Jasmine dengan suara yang sama terkejutnya tetapi Yunce lebih berhati-hati daripada khawatir. Semua iblis kuno mampu mengubah diri mereka sendiri. Jenis transformasi ini berbeda dengan perubahan bentuk yang biasa Anda alami. Ini adalah metode yang mengubah tubuh untuk memungkinkan kontrol dan pelepasan kekuatan yang lebih besar. Setelah transformasi selesai, orang tersebut akan dapat menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, beban pada tubuhnya dan jumlah energi yang dikonsumsi juga akan meningkat pesat. Mereka biasanya hanya akan berubah menjadi kekuatan penuh ketika mereka terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Ada beberapa iblis yang bahkan bisa mengalami banyak transformasi juga. Sepasang gigi, yang bersinar dengan cahaya dingin yang pekat, keluar dari mulutnya. Mereka tampak seperti taring serigala saat bersinar dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Paku tulang yang menyeramkan juga tumbuh di siku dan lututnya. Akhirnya, jejak bulan darah secara mengejutkan muncul di dadanya. Ini adalah jejak yang hanya miliknya, Raja Klan Iblis Malam Abadi. Selama era primordial, jejak ini akan menyebabkan 10.000 iblis bertekuk lutut untuk tunduk. Tapi hari ini, manusia biasa yang memaksanya keluar. Kemarahan dan kekuatannya mulai melonjak ketika energi kegelapan yang berputar menyatu menjadi angin kencang. Ini benar-benar menghentikan napas Yunce saat tekanan yang sangat berat menyerangnya dari semua sisi, hampir meremukkan dadanya dan menekuk punggungnya. Kekuatannya, sebenarnya telah meningkat dalam jumlah besar hanya dalam sekejap. Yunce, yang awalnya bermaksud untuk menyerang penguasa iblis pembantaian bulan saat dia berada di tengah-tengah transformasinya, perlahan-lahan dipaksa mundur oleh energi iblis yang meningkat tajam. Dia menggunakan kedua tangannya untuk menguatkan dirinya saat ekspresi keterkejutan muncul di wajahnya. Jasmine malah mengeluarkan tawa tanpa emosi dan dingin. Penguasa iblis pembantai bulan pasti tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan mampu memaksanya untuk berubah. Penguasa iblis pembantaian bulan saat ini jauh berbeda dari era primordial. Mengingat kekuatan hidupnya yang sangat terkuras,
dia tidak hanya harus membayar harga yang sangat mahal untuk transformasinya tetapi juga tidak akan bertahan lama. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu sampai sekarang untuk berubah. Dalam kondisinya saat ini, tidak akan mudah untuk berhadapan langsung dengannya. Kamu harus menggunakan bayangan patah Dewa Bintang dan petir Mirage ekstrim untuk melawannya. Namun, dalam batasan yang ketat dan sempit ini, sepertinya hampir mustahil untuk melakukan hal tersebut. Alis Jasmine berkedut sebelum dia membuat keputusan. Aktifkan pegangan mendalammu. Meskipun itu akan meningkatkan jumlah energi yang kamu konsumsi dan mungkin tidak membantumu mengatasi kesenjangan kekuatan penguasa iblis pembantai bulan yang telah bertransformasi, setidaknya, penguasa iblis pembantai bulan tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk mengalahkanmu selagi dia telah berubah. Baiklah, Yunce menganggukkan kepalanya saat dia mengubah cengkeramannya pada pedangnya, meletakkan lengan kirinya ke depan. H.H.H. Akhirnya, Moonslaughter Devil Sovereign menyelesaikan transformasinya. Namun, untuk sesuatu yang dulunya hanya memakan waktu sekejap, bahkan dia tidak pernah membayangkannya sekarang membutuhkan jangka waktu yang lama. Sekarang aura penguasa iblis pembantaian bulan telah berkembang pesat, energi iblis gelap yang mengelilingi tubuhnya berlipat ganda dalam ketebalan dan kepadatan. Namun, ekspresinya tidak menunjukkan sedikit pun arogansi atau rasa puas diri yang biasanya muncul pada kekuatan absolut. Sebaliknya, itu tampak memancarkan kemarahan yang mengerikan, dan kebencian. Karena dia bukan penguasa iblis pembantai bulan yang sama seperti 1.000.000 tahun yang lalu, transformasi ini semakin menunda pemulihan penuh asal-usul hidupnya setidaknya 1.000 tahun lagi. Dia telah merasakan ini dengan sangat jelas, jika dia memilih untuk tidak berubah, dia kemungkinan besar akan menemui ajalnya di tangan Yunce pada hari ini juga. Dalam kondisiku saat ini, raja ini membutuhkan tidak lebih dari 10 napas untuk membunuhmu. Mati. Transformasi tersebut telah sangat meningkatkan kekuatan penguasa iblis pembantaian bulan, namun beban besar yang ditanggungnya membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur kapan saja. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia terbang ke udara dengan raungan marah dan bergegas menuju Yunce. Perubahan kecepatan yang tiba-tiba menyebarkan gelombang kekhawatiran ke dalam hati Yunce. Setelah Moonslaughter Devil Sovereign bertransformasi, kecepatannya juga meningkat secara besar-besaran. Yunce segera menentukan bahwa kecepatan Moonslaughter Devil Sovereign saat ini melebihi kecepatannya ketika dia menggunakan Extreme Mirage Lightning. Ini juga berarti bahwa meskipun tempat ini adalah wilayah yang luas dan tak terbatas, bukannya sarang setan pembantaian bulan yang sempit, dia bisa melupakan penggunaan kecepatan untuk melarikan diri. Energi iblis berputar-putar di udara saat angin kencang bersiul. Saat Moonslaughter Devil Sovereign melesat ke udara, dia menyebabkan semua pecahan batu berputar ke atas. Tekanan angin yang menakutkan dan luar biasa telah benar-benar mencungkil alur yang dalam ke tanah yang sangat keras. Kedua cakar iblis gelapnya telah tumbuh 2 kali lebih besar dan terbungkus dalam cahaya gelap. Mereka tampak berubah menjadi cakar naga saat mereka menyerang Yunce, meskipun jaraknya 300 meter, mereka masih menyebabkan tubuh Yunce membeku saat kakinya seperti tenggelam ke dalam tanah. Tatapan Yunce terfokus dengan dingin. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menggunakan bayangan patah Dewa Bintang untuk segera melarikan diri. Cakar penguasa iblis pembantaian bulan menghantam tanah dengan keras, segera menghancurkan semua dinding batu dalam radius 30 meter. Bahkan Yunce, yang berhasil menghindar tepat pada waktunya, dadanya hancur oleh gelombang energi gelap yang menderu dan mengepul. Dia mengerang pelan sambil berguling ke belakang. Penguasa iblis pembantaian bulan mengirimkan pukulan demi pukulan ke udara tanpa banyak membidik, namun mereka semua segera menyerang Yunce. Tubuhnya terlempar ke udara saat bayangan gelap besar menyelimuti dirinya sepenuhnya. Yunce dengan cepat berbalik di udara.
Semua energi dalam tubuhnya bersirkulasi saat sosok Phoenix dan gagak emas secara bersamaan muncul di belakang punggungnya. Lengan kirinya juga bersinar dengan cahaya biru yang aneh saat pedang besar berwarna merah terang, yang diselimuti api ilahi Phoenix dan gagak emas, meledak ke bawah. Meskipun Yunce menghadapi Moonslaughter Devil Sovereign yang telah bertransformasi menjadi lebih kuat secara signifikan, dia masih memutuskan untuk melakukan pertarungan langsung yang sederhana. Kegelapan dan api langsung berbenturan dan terjalin, menjadi lautan energi bencana yang secara membabi buta menelan segala sesuatu di dalam sarang setan pembantaian bulan. Di dalam lautan energi bencana ini, penguasa iblis pembantai bulan melolong marah saat rambut panjangnya berkibar sembarangan tertiup angin. Dia merasakan kekuatannya terhalang dan segera mengangkat kepalanya untuk mengeluarkan tawa yang hebat. Namun, tawa ini hanya berlangsung sepersekian detik sebelum terputus, karena kekuatannya sebenarnya tidak mampu menembus perlawanan dan menghancurkan Yunce. Sebaliknya, yang bisa dia lihat hanyalah kekuatannya yang terpaksa terhenti 10 meter, tidak mampu maju 1 inci pun lebih jauh. Apa? Murid Moonslaughter Devil Sovereign bertambah besar. Dia bisa merasakan bahwa tidak ada perubahan apapun pada aura Yunce, tapi di sampingnya, aura lain tiba-tiba muncul. Aura ini kira-kira hanya setengah dari kekuatan Yunce sendiri tetapi bersama dengan Yunce, entah bagaimana ia berhasil memblokir kekuatannya. Penguasa iblis pembantaian bulan mengeluarkan raungan marah lainnya saat dia mengangkat kedua lengannya yang berlapis tulang. Lengan yang sangat besar itu mulai membengkak sebelum dia mulai melancarkan serangan ke arah Yunce. Energi iblis gelap yang mengerikan melonjak seperti tsunami saat meledak ke arah Yunce, yang tidak punya tempat lagi untuk lari atau bersembunyi. Yunce mengeluarkan teriakan marahnya sendiri saat dia mengayunkan pedang pembunuh iblis pemalu surga dengan seluruh kekuatannya. Setiap serangan pedang meluncurkan badai energi besar yang cukup kuat untuk memusnahkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Di sampingnya, pegangan mendalam yang berbentuk pedang berat juga menari bersama pedang pembunuh iblis pemalu surga. Kedua pedang berat itu menjalin tarian pedang saat mereka membentuk domain pedang berat, yang sangat kejam dan kuat di sekitar Yunce yang mengeluarkan energi iblis gelap. Ini tidak mungkin. Kulit kepala penguasa iblis pembantaian bulan menjadi mati rasa dan pupil matanya semakin membesar. Saat Yunce menahan serangannya sebelumnya, itu sudah jauh melebihi ekspektasinya. Selain itu, hal itu juga memaksanya membayar harga yang mahal dan bertransformasi menjadi bentuk pertarungannya. Dia mengira begitu dia melepaskan seluruh kekuatannya, dia akan memiliki kekuatan untuk meratakan Yunce sepenuhnya dan itu semudah membalik telapak tangannya. Tidak sekalipun dia pernah membayangkan bahwa serangan yang dia luncurkan setelah transformasinya akan benar-benar diblokir oleh Yunce. Dia melepaskan kekuatannya dengan panik dan setiap kali dia menyerang, dia melakukannya dengan sekuat tenaga. Dia tidak menahan apapun. Bahkan setelah ribuan pukulan terus-menerus, Yunce masih berdiri di sana hidup-hidup, setelah menghancurkan setiap serangannya. Rambut Moonslaughter Devil Sovereign segera berdiri tegak ketika jejak bulan darah di dadanya bersinar dengan cahaya hitam merah yang mengerikan dan menakutkan. Setiap tato setan di tubuhnya juga mulai bersinar dengan cahaya berdarah yang menakutkan. Semua energi iblis gelap terhenti pada saat itu juga dan keheningan mutlak langsung menyelimuti dunia. Seolah-olah waktu tiba-tiba berhenti. Setelah itu, penguasa iblis pembantaian bulan mengeluarkan lolongan yang sepertinya datang dari kedalaman api penyucian saat semua energi kegelapan di sarang iblis pembantaian bulan mulai menari dengan ganas. Lalu bergabung bersama untuk membentuk dewa iblis raksasa, dari kedalaman dunia bawah. Masa energi kegelapan yang sangat besar melonjak ke depan, menelan Yunce yang kecil dan tidak penting ke dalam kegelapan yang tak terbatas dan tak ada habisnya. Malam abadi yang terlupakan.
Kegelapan yang tak terbatas menekan dari segala arah saat ia melahap cahaya, melahap ruang, dan bahkan melahap badai pedangnya yang berat. Detik berikutnya, itu mungkin akan melahap dirinya dan pegangan mendalamnya sepenuhnya juga. Tidak ada keterkejutan atau ketakutan muncul di wajah Yunce. Tatapannya menjadi gelap dan dingin dan nyala api di tubuhnya, yang menyala dengan sekuat tenaga, semakin meningkat. Mengangkat pedang besar di tangannya dan pedang berat yang menjadi bagian dari pegangan mendalam pada saat yang sama, dia melepaskan dua aura besar dan tak terbatas yang bahkan akan menyebabkan langit dan bumi kehilangan warna. Menghancurkan langit yang menghancurkan bumi. BOOM. Ledakan mengerikan itu menghabiskan semua suara lain di dunia kecil ini. Ledakan energi yang mengerikan menyebar kemana-mana saat udara dan tanah berguncang. Bahkan ruang angkasa sendiri tersentak oleh energi yang mengerikan ini ketika ratapan nyaring dari ruang angkasa yang terkoyak bergema melalui sarang setan pembantaian bulan. Setelah itu, ruang sepanjang 3 km langsung runtuh. Di hadapan kekuatan semacam ini, ruang itu sendiri menjadi lemah dan rapuh seperti selembar kertas tipis. Lubang hitam dengan berbagai ukuran langsung muncul sebelum menghilang secepat kemunculannya. Yunce dan Moon Slaughter Devil Sovereign secara alami harus menanggung dampak besar dan gempa susulan setelah ledakan energi yang mengamuk. Keduanya dipaksa terpisah sejauh 300 meter. Jika bukan karena dinding batu hitam yang sangat keras dan tahan lama menghalangi penerbangan mereka, mereka mungkin akan terdorong sejauh puluhan kilometer akibat dampaknya. Yunce bersandar di dinding batu sambil perlahan bangkit. Pada saat dia berdiri, dinding batu hitam itu runtuh dengan suara keras. Aliran darah mengalir ke bilah Heaven Smithing Sword. Lengannya sebagian besar terkena dampak ledakan energi yang mengerikan itu. Jaring di antara ibu jari dan jari telunjuk di kedua tangannya terbelah. Banyak luka muncul di kedua lengannya dan dia menderita lebih dari 10 patah tulang hanya karena benturan tersebut. Tapi dia tidak merasakan sakit sedikit pun, dia hanya merasakan mati rasa yang sangat hebat, begitu kuat hingga dia hampir kehilangan semua rasa di kedua lengannya. Hanya kemauan dan tekadnya saja yang memungkinkan dia untuk tetap memegang erat pedang seberat 500.000 kg itu. Pegangan yang sangat besar telah menghilang juga. Itu telah hancur berkeping-keping oleh ledakan energi itu, tapi pegangan mendalam adalah kekuatan yang berasal dari garis keturunannya. Bahkan jika itu dihancurkan 10.000 kali lagi, dia masih bisa memanggilnya sekali lagi. Cedera Moon Slaughter Devil Sovereign tampak jauh lebih ringan daripada luka Yunce. Selain tulang dada yang sebelumnya dipatahkan Yunce, hanya duri tulang di lengan kanannya yang patah, dan darah mengalir deras ke lengan itu. Tapi begitulah yang tampak. Kenyataannya, situasinya jauh lebih buruk daripada Yunce. Karena jika Yunce mengaktifkan pegangan mendalamnya, dia hanya meningkatkan konsumsi energinya yang dalam. Tapi ketika Moon Slaughter Devil Sovereign bertransformasi, dia tidak hanya mengonsumsi lebih banyak energi, tubuhnya juga harus menanggung beban yang sangat besar. Dan dia baru saja mati-matian menggunakan seluruh kekuatannya. Meskipun demikian, jadi bisa dibayangkan apa konsekuensinya. Jika Yunce mendekat, dia akan dapat melihat bahwa sisik dan lapisan tulang di tubuhnya ditutupi dengan banyak retakan kecil. Tubuh penguasa iblis pembantaian bulan menjadi lemas dan ia tenggelam ke tanah dengan kaku, tidak mampu memanjat selama beberapa waktu. Pupil matanya yang gelap berkontraksi dengan ketakutan seolah-olah dia terjebak dalam mimpi buruk. Penguasa iblis pembantaian bulan, apakah kamu sudah mencapai batasmu? Yunce menyeret Heaven Smithing Sword di belakangnya saat dia berjalan perlahan menuju Moon Slaughter Devil Sovereign. Suaranya menjadi serak, kakinya terasa seperti timah, dan napasnya menjadi sangat berat dan kasar. Entah itu teknik pegangan mendalam atau teknik penghancuran langit yang menghancurkan bumi, semuanya telah menghabiskan energinya dalam jumlah yang sangat besar.
Ditambah dengan luka yang dideritanya di lengan dan organ dalamnya, kondisinya sangat buruk. Tapi dia tahu bahwa kondisi penguasa iblis pembantaian bulan bahkan lebih buruk daripada dirinya. Meskipun dia masih bisa mempertahankan transformasinya, auranya telah turun ke titik di mana auranya bahkan lebih lemah dari Yunce. Bahkan jika luka di tubuhnya 10 kali lebih buruk, Yunce tidak akan membuang waktu mengkhawatirkan hal-hal, karena dia benar-benar tidak bisa memberikan kesempatan kepada penguasa iblis pembantai bulan untuk mengatur napas. Kamu bukan manusia. Penguasa iblis pembantaian bulan memaksa dirinya untuk berdiri. Dia mencoba sekuat tenaga untuk mengumpulkan energi iblis tetapi seolah-olah tubuh iblisnya telah berubah menjadi ember kayu yang bocor. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mengumpulkan energinya, dia tidak mampu menekan aura Yunce. Jadi sekarang, dia benar-benar tidak mampu mempercayai bahwa Yunce adalah manusia, mengingat fisik manusia yang lemah, bagaimana dia bisa memiliki vitalitas dan daya tahan yang bahkan melebihinya. Maaf mengecewakanmu, saya adalah manusia yang dibesarkan di tanah benua langit yang mendalam. Hari ini adalah hari di mana kamu akan mati, dan itu adalah akibat dari meremehkan manusia. Perasaan di lengannya mulai kembali ketika rasa sakit yang hebat menggantikan mati rasa. Yunce mulai terengah-engah saat dia mengencangkan cengkeramannya pada Heaven's Meeting Sword. Hehehehe, kekekehahaha, huhuhu, wahahaha. Pada saat inilah tawa yang sangat mengerikan dan menyeramkan terdengar dari kedalaman gua di belakang Moonslaughter Devil Sovereign. Kedengarannya seperti tawa dan ratapan bercampur menjadi satu, dan hanya mendengarnya saja sudah membuat darah seseorang menjadi dingin karena semua rasa takut di tubuhnya membeku di satu titik. Kaki Yunce tanpa sadar terhenti. Itu adalah suara yang dikeluarkan oleh bunga udumbara akhirat. Dari apa yang dia ingat, dia baru mendengar ratapan mengerikan bunga udumbara akhirat ketika kelompoknya berada dalam jarak 150 meter darinya. Entah itu karena kepergian mereka atau pertarungan sengitnya dengan penguasa iblis pembantai bulan, begitu dia meninggalkan radius itu, dia tidak lagi bisa mendengar suara itu. Saat ini, dia berdiri kira-kira 1,5 kilometer jauhnya dari bunga udumbara akhirat, namun dia bisa dengan jelas mendengar ratapan hantu itu, seolah-olah itu tepat di dekat telinganya. Terlebih lagi, itu terdengar lebih menyeramkan dan menggetarkan jiwa dari sebelumnya. Mendengarnya saja sudah membuat hati Yunce bergetar. Pada saat ini, senyuman liar dan penuh kemenangan tiba-tiba muncul di wajah penguasa iblis pembantaian bulan. Langit sedang membantu raja ini, hahaha. Penguasa iblis pembantaian bulan mengeluarkan tawa liar dan gila saat dia dengan gila-gilaan mengedarkan semua energi yang tersisa di tubuhnya. Dia membiarkan semua luka di tubuhnya terbelah dan saat arus energi kegelapan yang dahsyat mengalir ke seluruh tubuhnya, dia bergegas menuju kedalaman sarang setan pembantaian bulan. Yunce linglung sesaat, namun setelah itu, ekspresinya berubah. Mungkinkah itu? Kamu harus segera menghentikannya. Jasmine tiba-tiba berteriak. Itu pasti karena Netherworld Udumbara telah mekar sempurna. Itu menyimpan energi Netheryin dalam jumlah besar dan jika dia mengkonsumsinya, asal jiwanya tidak hanya akan diperbaiki sepenuhnya, itu juga akan menambah kekuatannya dan dengan cepat menyembuhkan semua lukanya.